Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Amanginang yang menonton renungan harian di channel HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita memasuki renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas berkat serta kasih setiamu. Kami dapat menjalani kehidupan kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami agar kami dapat mendengar, memahami, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amanginang yang terkasih, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya 62 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi idaun ni akka bangso parbegu ma hati goranmu. Jala saluhut akka raja hamuliaunmu. Jalaikon margoarhon goar naim baruho. Si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Amanginang yang terkasih, renungan kita pada hari ini bertemakan Tuhan membaharui hidup kita. Amanginang, pastinya dalam kehidupan kita pernah mengalami sebuah masa yang sulit, masa yang mungkin kita pikir kita tidak akan bisa keluar dari kekelaman tersebut. Respon kita ketika kita menghadapi suatu masalah, kadang kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, tetapi bisa saja kita justru menjadi meragukan Tuhan, bahkan berpikir Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Begitupun Amanginang jika kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Mereka mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan dan rintangan dalam kisah perjalanan bangsa mereka. Bahkan yang terlebih-lebih pada masa pembuangan, di mana mereka mengalami pembuangan, mengalami penjajahan, mengalami hal-hal yang mungkin bagi mereka sangat menyakitkan. Tetapi Amanginang yang terkasih, melalui nas ini kita dapat melihat bagaimana ternyata Tuhan tidak tinggal diam kepada umat-Nya. Tuhan menjanjikan pemulihan, Tuhan menjanjikan pembaharuan dalam hidup umat-umat-Nya, terkhusus dalam ayat kita hari ini kepada bangsa Israel. Amanginang yang terkasih, jika kita menelusuk lebih dalam lagi tentang kitab Yesaya ini, kita dapat melihat bagaimana Yesaya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama proto Yesaya, yaitu pada masa sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan. Yang kedua Deutero Yesaya,
yaitu pada masa mereka mengalami pembuangan. Dan yang ketiga adalah Trito Yesaya, bagaimana masa setelah pembuangan. Dan ayat kita pada hari ini adalah ayat yang tergabung dalam bagian yang ketiga, yaitu Trito Yesaya. Bagaimana setelah mengalami pembuangan, Tuhan menjanjikan pembaharuan hidup akan orang-orang Israel. Meskipun berdosa, meskipun berbuat salah, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi justru ingin memberikan pembaharuan, ingin memberikan pemulihan kepada umatnya yang mungkin pada masa lalunya berjalan di jalan yang sesat. Ketika menghadapi kesulitan, ketika melihat masa lalu, bahkan ketika dijanjikan pembaharuan, mungkin akan ada respon yang berbeda-beda. Ketika mengalami kesulitan dan dijanjikan pembaharuan, ada yang bersifat aktif. Artinya, dia mau belajar dari masa lalunya, dan pada akhirnya ia berusaha untuk dapat menjadi orang yang baru, tidak lagi sama seperti masa lalunya. Tetapi ada juga orang yang bersifat pasif. Ketika dia dijanjikan pembaharuan, dia justru berpasrah diri. Dia menganggap dirinya sudah selesai karena masa lalunya. Tentu yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita dapat merespon dengan aktif. Amanginang, jika kita lihat di ayat 10, di situ Tuhan berkata melalui nabinya Yesaya, berjalanlah, persiapkanlah, singkirkanlah, tegakkanlah. Semuanya adalah kata perintah aktif. Artinya kita dituntut untuk juga berbuat, tidak sekedar mendengar, tidak sekedar percaya, tetapi pada akhirnya kita juga berbuat, sehingga apa yang kita imani itu dapat berbuah di dalam tindakan kita. Sekarang tinggal kita, Hamanginang. Kita mau pilih yang mana ketika kita menghadapi kesulitan? Apakah kita mau berdiam diri atau mau untuk diperbaharui oleh Tuhan dalam usaha-usaha kita untuk tetap melakukan perintah-Nya? Mungkin di antara kita sering terjebak di masa lalu, merasa tidak pantas, yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi produktif, membuat kita menjadi orang-orang yang justru meninggalkan pelayanan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan melalui nabinya Yesaya, Tuhan menjanjikan pembaharuan dalam diri kita, menjanjikan pemulihan bagi diri kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa dalam masa lalu yang kelam, dalam kesulitan yang kita alami, tetapi bagaimana kita dapat menjadikan itu pelajaran untuk dapat melangkah ke depan. Bukan tentang apa yang telah kita lewatkan di masa lalu, tetapi bagaimana kita dapat melangkah lebih baik lagi di depan untuk dapat menjalankan pelayanan dalam hidup kepada Tuhan yang lebih baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami agar kami dapat meninggalkan masa lalu kami yang buruk, untuk dapat berusaha dan berupaya melakukan segala sesuatu yang baik, yang seturut dengan ajaran-Mu. Tuhan, adapun aktivitas kami pada hari ini, kiranya Engkau yang membimbing kami. Pekerjaan, pendidikan, dan lain hal sebagainya ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kami rencanakan dan juga apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengampuni kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Unang hosay din
Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.